Selamat datang di video tutorial e-Kredit Online. Sebelum bisa memulai transaksi, ada 4 data perusahaan yang wajib kamu lengkapi terlebih dahulu, yaitu kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok. Keempat data ini merupakan pilar penting saat melakukan pencatatan dan mengelola berbagai transaksi di e-Kredit Online. Oleh karena itu, kami akan bantu kamu mengisi setiap data secara mendetail di video ini. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap kolom dengan tanda bintang yang akan kita bahas wajib diisi agar proses penyimpanan data berhasil. Pada laman persiapan data perusahaan, klik tombol buat data pada kolom kas dan bank. Selain itu, kamu juga bisa membuat datanya di menu buku besar, lalu pilih fitur akun perkiraan. Silakan isi kolom nama dengan nama bank yang kamu gunakan, mata uang, dan saldo bank per tanggal yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Jika sudah, klik lanjut, dan kamu telah berhasil membuat data kas dan bank perusahaan kamu. Tombol buat data pada kolom barang dan jasa, maka sistem akan mengarahkan kamu untuk mengisi formulir data baru yang mencakup detail data barang dan jasa kamu. Pada tab umum, isi nama barang atau jasa yang kamu perjualbelikan. Isi kategori barang berdasarkan pengelompokan barang yang perusahaan kamu tetapkan. Pada bagian jenis barang, sistem sudah menyediakan 4 jenis barang, yaitu persediaan, non-persediaan, jasa, atau grup. Silakan pilih sesuai dengan jenis barang yang kamu jual. Lanjut, tentukan tipe persediaan dan kode barang. Pada kolom kode barang, kamu bisa mengaktifkan tombol toggle untuk dibuatkan kodenya secara otomatis oleh sistem, atau menonaktifkannya apabila perusahaan kamu sudah punya sistem kode SKU sendiri. Selanjutnya, isi UPC atau barcode dengan kode barcode atas barang yang dijual. Terakhir, pada informasi lainnya, kamu bisa mengaktifkan nomor seri atau produksi apabila perusahaan kamu membutuhkan pencatatan penggunaan nomor seri atau mencatat tanggal kadaluarsa per barang. Setelah itu, masuk ke tab penjualan pembelian untuk melengkapi informasi penjualan, informasi pembelian, dan informasi pajak. Isi kolom default diskon dengan persentase diskon yang berlaku setiap kali melakukan transaksi. Lalu isi default harga jual satuan agar proses input transaksi jadi lebih mudah dan harga tersebut bisa disesuaikan kembali kapanpun diperlukan dengan masuk ke menu penjualan, penyesuaian harga atau diskon. Masukkan minimum jual apabila kamu menerapkan minimal penjualan barang kepada pembeli. Kemudian, ada opsi untuk menerapkan harga atau diskon grosir atas penjualan berjumlah besar dan substitusi jika kamu menyediakan pengganti barang yang tidak ada. Kolom berikutnya adalah pemasok utama. Isi dengan nama pemasok utama atau supplier utama barang. Isi satuan beli sesuai kebutuhan. Masukkan harga beli dengan default harga beli per barang, dan perubahan bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan masuk ke menu pembelian dan klik fitur harga pemasok. Tetapkan minimum beli kepada pemasok jika ada. Kamu juga bisa tetapkan batas minimum stok untuk membantu kamu mengawasi jumlah stok barang yang menipis. Lanjut ke kolom referensi kode pajak, isi dengan kode referensi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupload e-faktur ke PJAP atau mengimpornya ke website CTHS. Kemudian, di kolom PPN, isi dengan jumlah pajak yang berlaku saat transaksi pembelian atau penjualan, yang sifatnya melekat pada barang atau jasa.
Di kolom dasar pengenaan pajak, masukkan persentase nilai yang akan dikenakan PPN. Umumnya sebesar 100%, atau sama dengan nilai DPP dikali 11%. Selanjutnya, kita akan melengkapi tab stok. Caranya, klik icon tambah untuk memasukkan stok awal. Lengkapi informasi lokasi gudang, tempat barang tersedia, tanggal persediaan berdasarkan tanggal cut-off, kuantitas dengan saldo awal atau persediaan barang per cut-off, dan satuan yang digunakan. Di kolom biaya satuan, isi dengan harga modal atau harga beli atas perolehan barang atau produk tersebut. Sistem akan otomatis menghitung kuantitasnya dikali dengan biaya satuan menjadi total biaya. Jika semua data sudah selesai, klik lanjut dan simpan. Setelah itu, ke tab akun untuk melengkapi pemetaan akun perkiraan yang akan mencatat berbagai jenis transaksi barang terkait. Mulai dari persediaan, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, barang terkirim, beban pokok penjualan, retur pembelian, dan pembelian belum tertagih. Berikutnya, ke tab gambar untuk mengupload gambar produk yang akan ditampilkan juga pada desain cetakan. Terakhir, di tab lain-lain, kamu bisa menambahkan informasi lainnya tentang produk, seperti catatan, dimensi, dan berat barang. Setelah selesai, melengkapi informasi dari semua tab, klik simpan. Silakan klik tombol buat data pada kolom pelanggan dan sistem akan langsung mengarahkan kamu untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan data pelanggan melalui menu penjualan di fitur pelanggan. Pada tab umum, lengkapi informasi nama, ID pelanggan, kategori, nomor telepon, alamat penagihan, dan lainnya. Kolom dengan tanda bintang artinya kolom yang wajib diisi. Lanjut ke tab kontak. Di sini, kamu bisa melengkapi data kontak dan menambahkan data kontak yang bisa dihubungi selain kontak utama. Lalu ke tab pengiriman untuk melengkapi informasi alamat pengiriman dan alamat lainnya selain alamat utama. Jika alamat pengiriman sama dengan alamat penagihan, kamu cukup centang pada kotak sama dengan alamat penagihan. Setelah itu, kita buka tab penjualan. Isi kategori harga jika kamu ingin memberikan harga khusus ke pelanggan. Untuk pembuatan kategori, kamu bisa cek di menu penjualan dan pilih penyesuaian harga atau diskon. Isi kategori diskon jika kamu ingin memberikan diskon khusus ke pelanggan. Pembuatan kategori juga bisa dilakukan di fitur yang sama seperti sebelumnya. Isi syarat pembayaran jika kamu ingin membuat syarat pembayaran pada transaksi penjualan ke pelanggan secara default. Misalnya, jatuh tempo 30 hari, 15 hari, dan lainnya. Setelah mengisi syarat, beri catatan dan kamu masih bisa melakukan perubahan saat melakukan transaksi. Selanjutnya, isi kolom default penjual jika kamu ingin mencatat nama salesman per pelanggan secara otomatis. Di kolom default diskon, kamu dapat memasukkan presentase diskon bawaan kepada pelanggan saat transaksi penjualan terjadi. Default deskripsi jika kamu ingin memberikan informasi atau deskripsi berupa catatan kepada pelanggan. Beri centang pada kolom konsinyasi apabila kamu ingin menitipkan barang kepada pelanggan tersebut. Lanjut ke kustomisasi akun penjualan. Mulai dari pilih akun piutang dan akun uang muka, yang akan mencatat piutang dan uang muka secara default menjadi jurnal jika sudah terjadi. Kemudian, isi kolom diskon barang, beban pokok penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Apabila pencatatannya ingin dibedakan untuk setiap pelanggan.
Berikutnya adalah tab pajak untuk melengkapi data pajak pelanggan seperti tipe ID pajak, nomor wajib pajak, nama wajib pajak, dan seterusnya. Data administrasi perpajakan pelanggan ini berguna untuk membuat faktur pajak atau PPN keluaran. Kemudian, ke tab saldo piutang dan klik icon tambah untuk melengkapi informasi saldo awal piutang. Terakhir adalah tab lain-lain untuk mengatur pembatasan piutang setiap pelanggan. Contohnya, jika ada faktur yang berumur lebih dari 30 hari dan total piutang serta pesanan melebihi 1 juta, maka pembatasan piutang pelanggan terbagi menjadi per pelanggan dan juga tergabung ke pelanggan induk. Jika kamu memilih opsi tergabung, pembatasan piutang akan dihitung dengan menggabungkan nilai piutang pelanggan lainnya dalam satu grup induk dan membatasinya dengan melihat limit pelanggan induk. Di bagian lain-lain, kamu bisa pilih gudang default untuk mencatat nama gudang yang akan digunakan dan stok pada gudang tersebut akan otomatis berkurang saat ada transaksi penjualan. Jika semuanya sudah terisi, klik simpan. Untuk menampilkan daftar pelanggan, klik icon list tabel hijau, dan kamu juga bisa memfilternya berdasarkan kategori diskon, kategori penjualan, mata uang, dan konsinyasi. Klik tombol buat data pada kolom pemasok, dan sistem akan mengerahkan kamu untuk mengisi formulir data baru pemasok. Selain itu, kamu juga bisa mengisi informasi ini dengan mengakses menu pembelian. Lalu pilih pemasok. Pada tab umum, lengkapi informasi nama pemasok, ID pemasok, kategori pemasok, alamat, dan lainnya. Di kolom tipe pemasok, kamu bisa pilih pemasok berorangan, perusahaan, atau pemerintah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ke tab kontak, lalu klik tambah untuk melengkapi informasi kontak pemasok dan menambahkan kontak selain kontak utama yang bisa dihubungi jika ada. Berikutnya, ke tab pembelian. Isi syarat pembayaran transaksi penjualan ke pelanggan dan pembelian ke pemasok. Fitur ini hanya bisa digunakan pada modul penjualan dan pembelian saja, sebagai penentu umur serta jatuh tempo utang dan piutang. Untuk akun utang dan akun uang muka, sistem sudah mengaturnya secara default. Dan ketika transaksi sudah terjadi, maka sistem akan membentuk jurnalnya secara otomatis. Kamu juga bisa menentukan sendiri kedua akun perkiraan tersebut. Kemudian, masukkan informasi nomor rekening bank yang akan ditampilkan di form transaksi pembayaran pembelian. Lanjut ke tab pajak, beri centang pada kotak default faktur sudah termasuk pajak apabila ingin memasukkan pajak ke dalam transaksi pembelian secara default. Lalu isi informasi perpajakan lainnya seperti tipe ID pajak, nomor wajib pajak, nama wajib pajak, tipe transaksi, dan alamat. Buka tab berikutnya yaitu saldo utang. Di sini, kamu akan melengkapi informasi saldo awal utang dengan cara klik tambah, lalu isi nominal saldo beserta tanggal saldo awalnya agar saldo utang bisa terlihat kepada pemasok tersebut.
terakhir adalah tab lain-lain untuk menampilkan nomor faktur pada tagihan dan menambahkan catatan. Jika sudah, klik tombol simpan. Selamat, kamu sudah berhasil melengkapi data perusahaan untuk mulai melakukan transaksi. Semoga video tutorial melengkapi data perusahaan di Accurate Online tadi bisa membantu kamu. Kamu bisa tonton ulang videonya pada bagian-bagian yang sesuai kebutuhan. Setelah ini, tonton juga tutorial lainnya di channel Accurate Official atau baca artikel panduannya di hub.accurate.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Accurate.